Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di pertengahan pekan, di hari Kamis ini, Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Para sahabat yang terkasih, bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Ini yang menjadi intisari dari Injil pada hari ini, khususnya tentang panggilan. Tentu ada dua panggilan, panggilan umum, yaitu panggilan menjadi pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan khusus itu adalah panggilan menjadi imam biarawan biarawati. Baik panggilan umum dan panggilan khusus, yang paling utama dan yang pertama itu adalah Allah yang memanggil. Karena itu bagaimana Injil menekankan, bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan panggilan setiap pribadi juga unik, tidak ada yang sama semua. Masih ingat panggilan Nabi Yeremia dalam Perjanjian Lama, atau juga panggilan para murid. Rasul Petrus dengan para murid yang lain unik, mereka cuma nelayan tetapi kemudian menjadi penjala manusia. Atau kisah yang wow, seperti Rasul Paulus, namanya Saulus, kemudian diubah menjadi Paulus. Awalnya seorang pemberontak, tetapi kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pewarta kebangkitannya. Dengan demikian para sahabat yang terkasih, kita menyadari bahwa panggilan ini rahmat istimewa, unik, dan Tuhan punya cara sendiri. Saya masih ingat dulu kami di seminari menengah itu, awalnya banyak, masuk novisiat juga banyak. Tetapi kemudian yang
terpanggil, yang ditabiskan menjadi pastor itu kami cuma beberapa orang. Dengan demikian kita menyadari apa yang tertulis dalam Injil Matius bab 22 ayat 14. Wah, banyak yang dipanggil, namun sedikit saja yang dipilih. Kita menyadari bahwa pilihan itu ada pada Allah. Allah sendiri yang memilih. Karena itu, ya sebagai orang tua kita mengharapkan anak kita masuk seminari jadi suster. Tetapi ya Tuhan punya cara yang istimewa. Karena itu ya banyak jalan ke Roma. Jangan cemas, jangan kecewa kalau tidak sampai pada panggilan khusus ini. Karena Tuhan akan memakai setiap pribadi untuk menjadi pewarta dengan cara Tuhan sendiri. Dengan demikian para sahabatku yang terkasih, baik panggilan umum maupun panggilan khusus ini itu sebuah keharusan kita bersekutu dengan Tuhan yang memanggil. Karena itu saya masih ingat apa yang ditulis oleh seorang yang berkebangsaan Yahudi namanya Paul Claudel. Dia menulis demikian: ketika engkau tidak lagi bersatu dengan Dia yang tak terbatas, engkau akan berada pada batas kehidupan, batas panggilanmu. Seorang imam bukan sumber cahaya itu sendiri. Dia bukan sumur yang selalu mengalirkan inspirasi dan kekuatan. Dia adalah pengemis yang datang tanpa membawa apa-apa, yang menerima seluruhnya dari Tuhan. Visi Allah menjadi kehendaknya. Cinta Tuhan merupakan kekuatannya. Sesama ciptaan Allah menjadi rekan-rekan seperjuangannya. Karena itu para sahabatku yang terkasih, persekutuan dengan Tuhan yang memanggil itu merupakan sebuah keharusan. Memang ini jalan tidak mudah, tetapi inilah panggilan kita untuk menjadi pengikut pewarta kebangkitan Tuhan di tengah dunia yang tersalib ini. Karena itu tentu banyak kerinduan dari umat supaya memiliki seorang pewarta, memiliki seorang romo yang demikian. Seperti sebuah puisi yang ditulis oleh Arswendo Atmobiloto, judulnya sangat menarik sekali. Aku mendambakan romo yang. Puisinya saya kutip beberapa bait. Aku menambahkan romo yang penuh kasih, bukan romo yang pilih kasih. Romo yang sabar mendengar, bukan yang pandai berujar. Romo yang menampung air mata tanpa tenggelam di dalamnya. Romo yang tetap mempertahankan jubahnya dan umat bisa menyentuhnya. Para sahabat yang terkasih, tentu ini kerinduan dari umat untuk sosok seorang gembala. Dan seperti yang saya katakan, para romo, biarawan, biarawati, dan kita semua adalah orang-orang yang terbatas, yang dipakai oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Dalam keterbatasan ini, kita tidak berjalan sendirian. Roh Kudus itulah yang memimpin kita, menuntun kita untuk mewartakan kasih Tuhan, Injil Tuhan ini di tengah dunia yang penuh dengan ombang-ambing, penuh dengan ombak kehidupan. Di sana kita hadir untuk memberi air kasih, memberi kekuatan pengharapan kepada dunia. Di tengah situasi di persimpangan jalan, kita membawa orang kepada jalan, yaitu Kristus sendiri. Di tengah tangisan dunia, kita memberi kegembiraan bahwa Kristus berjalan bersama dengan kita. Dan pada akhirnya, kita kembali kepada sumber yang memanggil kita, yaitu Kristus sendiri. Yakin dan percaya, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka berkat-berkat dilimpahkan oleh Tuhan melalui jalan salib, jalan kehidupan yang kita lewati.
Karena itu, tidak usah takut. Seperti kata Paus Yohanes Paulus kedua, don't be afraid. Jangan cemas, jangan takut. Karena panggilan itu berasal dari Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Dia, maka kekuatan, kegembiraan, sukacita Injil itu menjadi harapan, kekuatan bagi kita semua. Tetaplah melangkah. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.